Flowchart yaitu bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir atau flowchart merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Bagan alir merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari bagan alir ini? Jadi, fungsi dari bagan alir adalah untuk menggambarkan dan menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem flowchart ini menggunakan simbol. Simbolnya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, simbol input atau output, menunjukkan input atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan, untuk menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan, untuk menunjukkan tempat data tersimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain untuk menunjukkan arus data, di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Contoh dari simbol input-output. Yang pertama ada dokumen, untuk melambangkan dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Yang kedua ada dokumen rangkap atau berbagai salinan dokumen kertas yang diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Yang ketiga ada output elektronik, untuk melambangkan informasi yang ditampilkan oleh alat elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Yang keempat ada entry data elektronik, untuk melambangkan alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Yang kelima, ada alat input dan output elektronik. Sebagai simbol entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya, contoh dari simbol pemrosesan. Yang pertama, pemrosesan komputer, untuk melambangkan fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Yang kedua, operasi manual, yaitu sebagai operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, ada simbol penyimpanan. Yang pertama, database, untuk melambangkan data yang disimpan secara elektronik dalam database. Yang kedua, pita magnetis, untuk melambangkan data yang disimpan dalam pita magnetis, yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Yang ketiga, file dokumen kertas. Huruf mengindikasikan urutan file. N berarti file diarsipkan urut angka atau numerikal. A berarti file diarsipkan urut huruf atau alfabetikal, dan sebagainya. Yang keempat, ada jurnal atau buku besar, untuk melambangkan jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Yang terakhir, simbol arus dan lain-lain. Pertama, arus dokumen atau pemrosesan, untuk mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen, arus normal ke bawah dan ke kanan. Yang kedua, hubungan komunikasi, untuk transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. Yang ketiga, konektor dalam halaman, untuk menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. Yang keempat, konektor luar halaman, sebagai entry dari atau keluar ke halaman lain. Yang kelima, terminal, sebagai awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar. Yang keenam, keputusan, untuk melambangkan langkah pembuatan keputusan. Yang ketujuh, anotasi atau catatan tambahan, untuk menambah komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Pedoman untuk mempersiapkan flowchart. 1. Memahami sistem. Memahami sistem bisa melalui wawancara, kuesioner, atau membaca deskripsi naratif. 2. Mengidentifikasi entitas untuk dibuat flowchart. Identifikasi meliputi proses bisnis, dokumen, arus data, dan prosedur pengolahan data. 3. Mengelola flowchart. Desain flowchart dimulai dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, serta dibuat kolom-kolom dengan label. 4. Secara jelas labeli semua simbol. Tuliskan deskripsi sumber, input, proses, output, atau tujuan di dalam simbol. 5. Konektor halaman. Konektor halaman terdiri atas 2 jenis, yaitu konektor luar halaman untuk memindahkan satu halaman ke halaman lainnya, dan konektor dalam halaman untuk mencegah kelebihan garis dan menghasilkan halaman yang terlihat lebih rapi. 6.
Gambar sketsa kasar dalam flowchart. Dalam tahap ini, pastikan semua flowchart yang digunakan telah konsisten. Dan yang terakhir, gambarlah salinan final flowchart, dan tempatkan nama dan tanggal pada setiap halaman. Dokumen flowchart. Dokumen flowchart mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Jenis khusus dokumen flowchart adalah internal control flowchart. Internal control flowchart merupakan bagan yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisienan sistem. Dalam rangka mempraktikkan membuat flowchart dokumen, dapat dengan menggambar satu permasalahan komprehensif yang disebut AccuFlow Cash Disbursement Process. Ilustrasi dokumen flowchart. Flowchart ini menggambarkan deskripsi naratif salah satu perusahaan yang dimulai dari mengolah input data berupa formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan untuk menghasilkan file penggajian. Kemudian, memasukkan input lain berupa kartu waktu, file penggajian, dan tabel tarif pajak untuk diproses dan menghasilkan cek karyawan, register penggajian, file penggajian karyawan yang diperbarui, dan voucher pengeluaran kas penggajian. Input dan output tersebut kemudian dipersiapkan untuk membuat laporan penggajian, laporan pajak, pembayaran pajak, dan voucher pengeluaran kas pajak penggajian. Kemudian selanjutnya adalah bagan ahli program atau biasa disebut dengan program foreshort. Bagan ahli program mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Nah, teman-teman, bagan ahli program juga menjelaskan logika khusus yang digunakan untuk melakukan proses yang ditunjukkan pada bagan ahli sistem.